wabarakatuh. Nama saya Saskia Hidayat dari kelas DSIB dengan NIM 2357330 tetap 006. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 12 mata kuliah pemrograman mobile, di mana kami itu disuruh membuat room database. Nah, jadi tugasnya itu tuh membuat menu untuk CRUD data user, dan dimana dari tabel user itu tuh ada kolom email, nama, email, dan password. Nah, terus kalau misalnya udah ada halaman login yang membutuhkan inputan email dan password. Nah, saat diklik tombol loginnya itu tuh lakukan pengecekan ke tabel user. Jika email dan password sesuai ada di database, arahkan ke halaman home. Jika gagal, tampilkan informasi alert username atau password salah di halaman login. Nah, jadi yang pertama itu saya mau ngejelasin untuk database dulu. Yang pertama itu saya ngebuat package baru, yaitu package user, yang dimana di user ini tuh kita ngebuat activity atau frame yang untuk menampilkan si data-data user itu. Nah, di sini saya menggunakan activity yaitu user list activity. Nah, lalu di halaman usernya itu tuh uh, kita tuh pakai kayak semacam tombol tambah gitu. Tombol tambahnya itu yang ini berguna untuk menambahkan data gitu ya. Kalau ditekan berarti masuk ke halaman isi data gitu. Nah, lalu kita tuh install dulu package roomnya itu. Yang pertama itu ada plugins di build Gradle KTS project. Eh, Nah, ini kita pasang dulu si ini di pluginsnya. Lalu jangan lupa di sync ya. Lalu ada di plugins di build grade KTS app, app yang ada pluginsnya sama ada dependensinya. Dan jangan lupa di sign. Nah, lalu kita ngebuat directory dan file room yang dibutuhkan. Nah, direktorinya itu pertama kita di ini di ini package ini kita buat package baru yang namanya data. Nah, lalu di dalam data itu ada package lagi namanya DAO dan entity. Pastikan kalau misalnya entity itu ada di dalam data ya, bukan di dalam DAO. Lalu di dalam DAO itu ada interface user DAO. Di dalam entity itu ada entity si user entity. Lalu kita buat app database. Nah, app database ini di dalam si data ya, bukan di dalam DAO ataupun entity. Nah, jadi ini dia strukturnya. Di dalam data tuh ada package DAO, package entity, lalu ada app database. Nah, untuk ini entity itu isinya tuh yang tadi kolom-kolom tadi, kolom yang kita butuhkan. Di sini kan ada nama, email, dan password. Lalu di DAO ini em, untuk untuk menggunakan si user entity-nya ini, lalu database ini untuk menyimpan. Lalu kita ngebuat activity atau form, tapi di sini saya menggunakan activity yaitu user form activity, yang dimana ini tuh untuk menginputkan data si usernya itu kayak email, nama, dan password. Nah, tadi dia nih. Ya, ada nama, email, dan password, lalu ada tombol simpan, yang dimana kalau disimpan berarti data yang diinput tadi itu masuk ke halaman listnya tadi yang menampilkan list-list tadi. Lalu
Nah, kalau udah tuh langsung aja nih saya coba ya. Saya tambahkan dulu datanya. Jadi di sini ada data, udah ada dua data, lalu di sini saya tambahkan lagi. Em, jadi saya email.com. Oh ya, email itu harus gmail.com ya, biar bisa jawaban gitu aja deh. Nah, simpan. Dan ini dia agak lelet gitu ya Pak. Jadi kayak saya tuh harus nge-refresh lagi biar dia bisa. Terus karena saya refresh ini jadi saya masuknya belum saya jelasin dulu ya bagian login. Jadi saya pakai ini dulu. Jadi bagian login dijelasin lagi kok. Nah, di sini udah masuk. Lalu di sini kita bisa buat bisa lihat app inspection. Itu buka ternyata. Nah, yaitu ada kolom si user tadi dan di sini juga ada keterangan ada ID-nya, ada namanya, email dan juga password di sini. Nah, saya geser muka saya dulu. Nih, ada password. Nah, udah tuh kan, udah berarti ini datanya udah ada di database semuanya. Ini. Nah, lalu ada tuh kan tadi perintahnya itu untuk halaman login. eh Loginnya tuh harus ngisi email dan password sesuai yang ada di database. Terus kalau misalnya nggak diisi, ada warning lah ya, kayak disuruh tolong isi gitu kan, kayak tolong isi username sama passwordnya. Terus kalau misalnya salah, akan ada warning username atau password salah. Jadi saya pakai itu di sini di button login now karena kan itu ya yang akan masuk ke halaman si main activity-nya. Di sini variabel email dan passwordnya itu berdasarkan ini ya yang halaman ini halaman login. Ini ini ada kayak apa tadi deh input email dan input password. Nah, ini dia email input password. Lalu ada kondisi. Nah, kalau misalnya si usernya itu ya, mengikuti user DAO, yaitu ada email dan password. Nah, kalau misalnya benar, maka dia akan dari halaman login ini akan masuk ke main activity. Nah, kalau salah akan di halaman login itu akan ada eh, warning gitu, username atau password salah. Nah, terus kalau misalnya nggak diisi sama sekali gitu kan, akan ada warning kayak harap isi email dan passwordnya. Nah, jadi kita langsung coba aja di sini. Gue di sini. Nah, di sini kan masih kosong nih. Coba masuk, harap isi email dan password. Terus kalau misalnya isi emailnya, bla 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 bla, username atau password salah. Lalu di sini coba saya buat ISHA email.com. Terus juga ininya sesuai yang ada di database 1, 2, 3, 4 masuk, maka berhasil masuk ke halaman utamanya, halaman main yang ini, main activity 2 ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Dan saya juga minta maaf karena keterlambatan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.